121 anak muda berdarah biru. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Tuan Chen. Semua orang menyaksikan dengan terkejut ketika Taipan dari Tianhe yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan berlutut di depan Chen Fan seolah-olah dia sedang berlutut di depan patung dewa. Dia adalah Tuan Chen. Din Yuwei terkejut. Para pengawal juga ketakutan dengan kejadian yang tiba-tiba. Mata Tuan Tang berbinar saat dia menyaksikan perkembangan yang terjadi. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu langsung dengan Guru Chen yang misterius selama perjalanannya. Dia memperhatikan bahwa Chen Fan tampak biasa saja dan tidak memiliki sikap mengesankan seperti yang ditemukan pada tokoh kuat. Dia merasa sulit untuk membuat hubungan antara anak laki-laki berpenampilan rata-rata dengan pria yang menaklukkan Suao, Han Tianshen, dan banyak Taipan lainnya di wilayah Jiangbei. Yun Qianqian dan Lin Weiwei bingung dengan apa yang terjadi. Bukankah Chen Fan, teman masa kecil mereka? Sejak kapan dia menjadi Tuan Chen? Mengapa Bos Han memperlakukannya dengan sangat hormat? Yun Qianqian adalah seorang superstar yang sebagian besar tinggal dan bekerja di sekitar Zonghai dan kota Yanjin, oleh karena itu, dia bahkan belum pernah mendengar tentang Guru Chen. Lin Weiwei maupun Yun Qianqian juga tidak mendengar tentang Guru Chen karena berita di kalangan elit jarang sampai ke tingkat kelas mereka. Wu Junji adalah satu-satunya orang yang pernah mendengar tentang Guru Chen. Saat bergaul dengan banyak remaja kaya lainnya dari keluarga berkuasa, dia mendengar tentang naiknya kekuasaan Guru Chen. Namun, dia belum pernah membuat hubungan antara guru misterius Chen dengan teman masa kecilnya Chen Fan. Meski begitu, Tuan kedua Pan masih belum menyadari situasinya. Dia berteriak sekuat tenaga, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Ini adalah omong kosong yang menimpaku, dan dia bahkan merendahkanmu. Katakan padanya untuk bersujud dan meminta maaf." Han Tianshen berdiri diam dan berpura-pura tidak mendengar kata-kata kasar pria kecil itu. Dia bertanya pada Chen Fan dengan pelan, "Tuan Chen, bagaimana Anda ingin saya menangani ini?" Chen Fan mengupas kulit buah anggur lainnya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Saya tidak ingin melihat badut ini lagi." Tubuh Han Tianshen sedikit bergetar. Dia menenangkan diri dan menjawab, "Iya." Dia berbalik dan memerintahkan pengawal dengan suara dingin, "Xiaoqi, bawa dia pergi." Xiaoqi adalah salah satu pengawal yang datang bersama pria pendek itu. Mendengar perintah atasannya, ia tak ragu-ragu dan menggendong pria pendek itu keluar ruangan bersama pengawal lainnya. Tuan kedua Pan masih berkhayal tentang situasi ini. Dia berteriak, "Apa yang sedang kalian lakukan? Lepaskan aku adalah saudara ipar Bos Han." Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Saudara laki-laki, apakah kamu sudah gila? Kamu yang harus menghukum bajingan kecil itu, bukan aku. Han Tianshen memunggungi Tuan kedua Pan dan berpura-pura tidak mendengar sepatah kata pun. Mendengar kata-kata tidak sopan Tuan kedua Pan terhadap Tuan Chen, dia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika dia punya jarum, dia akan menjahit mulut Tuan kedua Pan. Seorang pengawal yang berpikiran tajam dengan cepat mengatasi situasi ini. Untuk membantu bosnya, dia meninju perut Tuan kedua Pan dan membungkamnya dengan ancaman. "Tuan kedua Pan, tutup perangkapmu. Kamu akan menyeret bos kami bersamamu. Kamu telah menandai orang yang salah." Anak laki-laki itu adalah Tuan Chen dari wilayah Jiangbei. Saat itulah, Tuan kedua Pan akhirnya mendapatkan momen pencerahan dan kehidupan dengan cepat terkuras dari wajahnya. Salah satu pengawal bahkan menyindir pria pendek itu, "Apakah menurut Anda Tuan Chen akan memerintahkan bos untuk melemparkan Anda ke laut?" Kata-kata itu mengirimkan getaran ke Tuan kedua Pan. Matanya dipenuhi keputusasaan saat dia menyerah untuk berjuang. Keheningan kembali menyelimuti aula pertemuan setelah pria pendek itu dibawa keluar. Han Tianshen tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebelum Guru Chen melakukannya terlebih dahulu. Yun Qianqian dan Lin Weiwei masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tuan Tang memusatkan pandangannya pada Chen Fan dan mengamati anak itu dengan cermat. Banyak pengusaha lain yang datang bersama Han Tianshen gemetar ketakutan. "Nah, itu saja untuk liburan pemandian air panas. Sudah waktunya kita berangkat." Sambil berkata, Chen Fan bangkit dari tempat duduknya dan melambai pada Wu Junji, meminta mereka pergi bersamanya.
Meskipun pikiran Wu Junji dipenuhi dengan pertanyaan, dia memutuskan untuk tetap diam mengingat keadaannya. Sebelum Lin Weiwei meninggalkan ruangan, dia mengucapkan selamat tinggal pada Yun Qianqian. Dia adalah penggemar aktris tersebut, dan karena itu sulit untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Han Tianxian membungkuk pada Chen Fan saat Chen Fan berjalan melewatinya. Taipan itu tidak bangkit sampai Chen Fan dan teman-temannya menghilang. Saat dia melakukannya, keringat mengucur di punggungnya dan membasahi bajunya. Meski ekspresi wajahnya tenang, hatinya dicekam rasa takut. Bos Han, anak laki-laki itu adalah Tuan Chen. Tuan Tang bertanya, dia bahkan nyaris tidak melirik Yun Qianqian. Benar, dia adalah Tuan Chen. Han Tianxian berkata dengan suara hampa. Jadi ini dia, Tuan Tang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tercengang saat melihat Chen Fan pergi tanpa membuat keributan. Han Tianxian tidak berkata apa-apa, namun, dia menghela nafas panjang dalam pikirannya. Ini jelas bukan akhir dari segalanya. Perintah Chen Fan jelas, dia tidak ingin bertemu Tuan kedua Pan lagi. Namun, itu adalah tugas yang harus dia lakukan secara rahasia. Bahkan ketika Tuan Tang hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan, Yun Qianqian mendatanginya dan berkata, Bos Han, Tuan Tang, saya minta maaf. Aku tidak tahu kamu akan datang ke sini. Itu semua salahku. Tidak apa-apa, Qianqian. Kamu stres akhir-akhir ini. Aku mengerti itu. Tuan Tang tersenyum hangat. Bahkan saat Tuan Tang berbicara dengan aktris tersebut, pikirannya sibuk dengan Chen Fan. Dibandingkan dengan mainan seperti Yun Qianqian, Tuan Chen jauh lebih penting bagi Tuan Tang. Ditambah lagi, dia juga mengincar bisnis air roh bernilai miliaran yuan yang dikendalikan oleh Master Chen. Tuan Tang mengakui bahwa yang terpenting adalah mendapatkan sisi baik dari Guru Chen. Janji untuk menjual air roh Yun Wu dan pemikiran akan keuntungan besar membuat pikiran Tuan Tang berpacu. Melihat Tuan Tang dan Bos Han sibuk dengan pikiran lain, Yun Qianqian memutuskan untuk tetap diam. Salam, Tuan Tang, menawarkan untuk mengantar Yun Qianqian kembali ke hotel. Setelah Yun Qianqian dan Sister Qi tiba di kamar hotel mereka, aktris itu melepaskan sepatu hak tingginya dan ambruk ke tempat tidur king size. Dia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri setelah mengenakan topeng wanita kota yang anggun sepanjang hari. Tempat tidurnya sangat nyaman. Hari yang luar biasa, ada Tang Jianfen, dan kemudian ada Han Tianxian. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Qianqian, sebagai seorang superstar, kamu harus menjaga sopan santun dan penampilanmu setiap saat. Saudari Qin memarahinya karena berbaring di tempat tidur dengan elang. Baik, Yun Qianqian melambaikan tangannya dengan kesal. Dia duduk dan bertanya dengan mata berbinar, Saudari Qin, tahukah Anda siapa Tuan Chen? Mengapa Bos Han begitu menghormati dan takut padanya? Aku juga tidak tahu. Mungkinkah dia berasal dari keluarga yang kuat? Kata Suster Qin dengan alis berkerut. Dia tidak akrab dengan dinamika kekuasaan di luar kampung halamannya, kota Tianhe. Sejak Chen Fan baru saja naik kekuasaan di wilayah Jiangbei, Yun Qianqian belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Yun Qianqian tidak sendirian karena belum banyak orang di luar provinsi Hudong yang mengenalnya. Dia tampak berusia 16 atau 17 tahun, namun, dia mampu mendapatkan rasa hormat dari Tuan Tang dan Bos Han. Apakah itu berarti dia lebih berpengaruh daripada Tang Jianfen? Yun Qianqian bertanya tidak percaya. Keluarga Tang adalah salah satu keluarga terbesar di Zonghai. Itu juga merupakan kelas sosial tertinggi yang dapat ditemui Yun Qianqian. Siapapun yang lebih kuat dari keluarga Tang berada di luar kemampuan Yun Qianqian sehingga dia tidak akan pernah mendengar tentang mereka. Mereka pastilah orang-orang terkaya di seluruh provinsi. Dengan pemikiran itu, Sister Yun dan Yun Qianqian saling memandang dengan sadar. Mereka berdua bisa merasakan keraguan di benak masing-masing. Tembak, Qianqian, kamu baru saja melewatkan kesempatan emas. Saudari Qin mengeluh. Dia bisa mencapai tingkat pencapaian seperti itu pada usia 17 tahun. Menurutmu betapa kuatnya dia ketika dia sudah matang sepenuhnya? Saya yakin pada saat itu, bahkan pemilik perusahaan hiburan kita harus berbicara dengan hormat kepadanya. Jika kita bisa mendapatkan dukungannya, posisimu di perusahaan kami akan terjamin. Hek, kamu bahkan bisa menikah dengan keluarga kaya dan berkuasa melalui koneksi dengannya. Mendengar kata-kata itu, penyesalan muncul di mata Yun Qianqian. Pengungkapan identitas Chen Fan benar-benar mengejutkannya.
Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki biasa yang dia temui di restoran biasa ternyata adalah anggota kelas elit. Seolah-olah dia ada di sinetron. Selagi tenggelam dalam pikirannya, tanpa sadar tatapannya tertuju pada gelangnya, tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saudari Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, Yun Qianqian tersenyum pahit. Kata-kata Chen Fan tentang gelang ini kembali terlintas di benaknya dan tertanam dalam benaknya. Dia mencoba berhenti memikirkannya tetapi gagal. Dia adalah sahabatku, dia tidak mungkin melakukan itu. Emosi yang kuat dan rumit bergolak dan berbenturan di dalam hati Yun Qianqian. Lin Weiwei sangat bersemangat sepanjang perjalanan kembali ke hotel. Itu gila, aku tidak hanya bertemu dengan kakak Qianqian tetapi aku juga melihat penampilan luar biasa sepupu besar. Ah iya, Xiao Fan, kenapa mereka memanggilmu Tuan Chen? Lin Vivi bertanya sambil mengibaskan bulu matanya. Mungkin mereka salah mengira aku sebagai orang lain. Chen Fan mengangkat bahu. Tidak ada yang mempercayai alasan Chen Fan, dan Lin Weiwei bersikeras agar dia mengatakan yang sebenarnya. Chen Fan tahu bahwa dia masih kecil, dan pada akhirnya dia akan menyerah. Dia tidak tahu siapa Han Tianshen dan oleh karena itu dia tidak begitu mengerti apa artinya membuat Han Tianshen membungkuk hormat kepada Chen Fan. Wu Junji diam dalam perjalanan pulang. Ada banyak pertanyaan di benaknya, namun, semua jawaban sejauh ini tampaknya tidak masuk akal. Oleh karena itu, Wu Junji memutuskan untuk bertanya kepada teman-temannya di kota Jin sebelum dia mengambil kesimpulan. Setelah mereka sampai di hotel, mereka tidak kembali ke kamar masing-masing sampai mereka mengobrol sebentar. 1 jam kemudian, seseorang mengetuk pintu Chen Fan. Chen Fan menyelidiki menggunakan kehendak abadi, dan dia mengerutkan alisnya setelah dia mengenali orang di luar. Dia adalah Tuan Tang, yang menemani Han Tianshen. Apakah saya mengenal Anda? Chen Fan membuka pintu dan bertanya, berpura-pura tidak mengenalinya. Tuan Chen, saya minta maaf karena mengunjungi Anda pada jam seperti ini. Tuan Tang berkata sambil tersenyum. Aku bertemu denganmu dengan Han Tianshen di resor sumber air panas Gunung Wu. Aku ingat sekarang. Chen Fan mengangguk. Dia telah melihat Tuan Tang berdiri di belakang Han Tianshen. Namun, dia kurang memperhatikannya saat itu. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kata Chen Fan cepat. Saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang peluang mengenai air roh Yun Wu. Tuan Tang kemudian memuji Chen Fan. Air roh Yun Wu luar biasa. Saya merasa seperti orang baru setelah meminum 1 botol. Ini 100 kali lebih baik daripada suplemen terbaik yang pernah saya gunakan. Oke, apa maksudmu? Desak Chen Fan. Tuan Tang tidak keberatan dengan suara tidak antusias Chen Fan. Matanya berkedut sedikit dan kemudian berkata, saya pikir Anda telah meremehkan nilai air roh Yun Wu. Saluran distribusi saat ini tidak dapat memenuhi potensi penuh produk. Jika Anda menghentikan penjualan dan membuat pasar kelaparan untuk mendorong meningkatkan permintaan, sementara itu, dengan berinvestasi besar-besaran pada iklan, harga air tersebut dapat meningkat secara signifikan. Ini adalah strategi pemasaran perintah yang digunakan oleh merek-merek mewah seperti Hermes dan Ferrari. Tuan Tang berhenti sejenak dan melanjutkan. Dia memandang Chen Fan dengan sadar, saya menjaga hubungan baik dengan Yun Qianqian. Jika Anda ingin mendiskusikan kesempatan ini dengannya, saya dapat berbicara dengannya tentang hal ini. Dia adalah gadis yang cukup dingin dan penyendiri, dan untuk membujuknya mungkin diperlukan beberapa waktu. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Tidak ada wanita yang bisa menahan kombinasi kata-kata manis dan hadiah mahal. Tuan Tang mengatakannya seolah-olah dia sudah menjalin hubungan intim dengan gadis itu. Dalam pikirannya, Yun Qianqian tidak seberapa dibandingkan dengan industri bernilai miliaran yuan. Jika dia bisa mengendalikan penjualan air Spirit Key, atau bahkan lebih baik lagi, mendapatkan resep air Spirit Key, dia akan naik ke 20 besar, jika bukan 10 besar daftar orang terkaya di Tiongkok. Pada saat itu, dia bisa berkencan dengan aktris menarik manapun sesuka hatinya. Dengan pemikiran tersebut, Tuan Tang merasa semakin bersemangat untuk memperkuat kesepakatan. Oh, apakah begitu? Chen Fan tidak tergerak oleh proposal tersebut. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Merasakan ketidaktertarikan Chen Fan, Tuan Tang mengerutkan alisnya, tetapi dia dengan cepat melepaskan ikatannya. Tuan Chen,
Anda mungkin tidak mempercayai kata-kata saya karena Anda tidak mengenal saya dengan baik. Tuan Tang berkata dengan serius, nama saya Tang Jianfen dan saya dari keluarga Tang di Zhonghai. Saya juga wakil presiden Real Estate Hong Yuan dan Jiuzhou, sebuah perusahaan farmasi. Selain itu, saya mengelola Huayu Media, sebuah perusahaan hiburan. Dia berhenti sejenak, membiarkan pencapaiannya yang termasyhur meresap. Dia kemudian berkata sambil tersenyum puas, keluarga Tang secara kolektif memiliki 3 perusahaan farmasi publik yang menguasai 30% industri farmasi Tiongkok. Petik 2. Jika kita bergabung dan mengembangkan Yunwu Air Roh, kita bisa mendominasi seluruh pasar suplemen. Anda bisa menjadi penasihat teknis kami, dan saya akan bertanggung jawab atas penjualannya. Pada akhirnya, Anda bisa membawa pulang 30% keuntungan, sementara saya mendapat 70%. Chen Fan tetap diam dan tidak menjawab. Apakah menurutmu 30%? Tidak cukup. Tang Jianfen bertanya. Anda perlu memahami bahwa dalam situasi pasar saat ini, departemen penjualan akan selalu melebihi produksi. Suplemen Titanium Brain yang menjadi viral beberapa tahun yang lalu dan kami menghabiskan lebih dari beberapa ratus juta untuk pemasaran sebelum mereka mencapai angka yang sangat besar di pasar penjualan. Melihat Chen Fan tidak tergoyahkan, Tang Jianfen berhenti lagi, dia mengertakkan gigi dan semakin mempermanis kesepakatan untuk Chen Fan. Tentu saja, kalau menurutmu 30% tidak cukup, aku bisa hidup dengan 60%, tapi tidak kurang. Bagaimana? Dia memandang Chen Fan dengan percaya diri. Tang Jianfen yakin bahwa dia sudah mencapai kesepakatan. Jika Chen Fan ingin mempromosikan air roh Yunwu ke seluruh pasar Tiongkok, bekerja sama dengan keluarga Tang akan menjadi pilihan terbaiknya karena saluran mereka yang matang untuk mendanai kampanye iklan yang agresif. Segera setelah saya mengajak Anda bergabung, saya akan meminta Anda untuk mempublikasikan resep Anda atas nama pemeriksaan keselamatan dan kendali mutu. Begitu saya mendapatkan resep rahasia Anda, saya akan mencari alasan untuk mengeluarkan Anda dari perusahaan. Atau, saya hanya akan membuat air roh saya sendiri dan memberinya nama yang berbeda. Keluarga Tang adalah pemain yang cukup baik dalam permainan, ikan besar memakan ikan kecil. Mereka telah memperoleh beberapa lini produk suplemen di pasaran saat ini dengan menggunakan metode yang sama. Dengan taktik akuisisi yang agresif, Tang Jianfen telah menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri. Tang Jianfen yakin kali ini tidak ada bedanya. Dalam pandangannya, betapapun kuatnya Chen Fan, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Apa yang diketahui anak laki-laki tentang taktik bisnis? Kamu mengambil 60%. Chen Fan mencibir pada Tuan Tang dan tiba-tiba bertanya, dibandingkan dengan keluarga Zhen dari Hong Kong dan keluarga Wei dari Jiangbei, seberapa kuatkah keluarga Tang? Tang Jianfen terkejut dengan pertanyaan itu. Dia ragu-ragu pada awalnya dan kemudian berkata, saya pikir kekuatan kita setara satu sama lain. Baik Pak Tua Zhen dan Pak Tua Wei sangat berpengaruh. Namun, Tang Jianfen juga mengendalikan sejumlah perusahaan publik dan kekuatan kita tidak ada apa-apanya, kurang dari setidaknya di Zhonghai. Bagaimana denganmu? Apakah kamu yang mengambil keputusan dalam keluargamu? Chen Fan melanjutkan. Wajah Tang Jianfen menegang. Meskipun demikian, dia berhasil menjawab, meskipun bukan saya yang mengambil keputusan, saya memiliki 5% saham dalam bisnis keluarga saya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya yakinkan Anda bahwa setelah kita mencapai kesepakatan, maka keluarga Tang akan menindaklanjuti kesepakatan itu. Bukan itu yang aku khawatirkan. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Maksudku adalah kamu perlu mengetahui peringkatmu sebelum berbicara omong kosong kepadaku. Bahkan Pak Tua Wei pun harus berbicara dengan hormat kepadaku, apalagi kamu, bahkan tidak bertanggung jawab atas bisnis keluargamu. Namun kamu berani menggembar-gemborkan rencana bisnismu yang sombong itu kepadaku. Jika kamu ingin bekerja denganku, mintalah pemimpin keluargamu untuk menemuiku secara langsung. Chen Fan menutup pintu setelah dia menyelesaikan kata-katanya, menghalangi Tang Jianfen di luar ruangan. Berdiri di lorong, wajah Tang Jianfen menjadi hitam. Dia tidak percaya bahwa Chen Fan telah menutup pintunya. Dia tidak dapat membayangkan apa yang membuat Chen Fan begitu percaya diri untuk menutupnya. Dia keluar. Sebagai pewaris keluarga Tang dan pemimpin beberapa perusahaan publik. Sombong. Dia sangat sombong. Tubuhnya gemetar karena marah, dan matanya bersinar. Karena dendam yang pahit,
Chen Fan sama sekali tidak keberatan dengan kemarahan Tuan Tang. Tang Jianfen hanyalah seekor cacing. Dia bisa menghancurkan seluruh keluarga Tang dengan mudah jika dia mau. Apakah dia benar-benar mengira aku adalah anak berusia 16 tahun yang bodoh? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Saya sendiri yang menciptakan air roh Qi, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Namun, dia meminta 70%. Air spirit Qi berbeda dari suplemen biasa dalam cara kerjanya. Oleh karena itu, Chen Fan tidak perlu khawatir tentang permintaan, yang membuat investasi dalam pemasaran tidak berguna. Tang Jianfen sudah gila untuk meminta 70% keuntungan untuk sesuatu yang orang tidak bisa mencukupinya. Dalam benak Chen Fan, dia akan bermurah hati jika dia membiarkan keluarga Tang mengambil 10%. Dia menggelengkan kepalanya dan segera melupakan kejadian ini. Keesokan harinya, semua orang kembali ke rumah. Chen Fan tinggal di rumah dan menunggu festival musim semi tiba. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya mendapat pesan bahwa ibunya dan saudari An sudah dalam perjalanan ke Kabupaten Sisui. Bu, Kakak An, sudah lama tidak bertemu. Chen Fan memandang ke kejauhan dengan sedih. Seolah-olah dia sedang melihat kehidupannya 500 tahun yang lalu. Chen Fan berdiri di dekat pintu masuk rumah dan menunggu dengan tenang. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, akhirnya, sebuah VW hitam muncul di ujung jalan dan mendekat. VW itu menepi di dekat Chen Fan, dan dua wanita muncul dari sana. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya yang menarik, dan yang lainnya adalah seorang gadis berwajah pemalu berusia awal 20-an. Wanita parubaya itu hanya mengenakan riasan tipis dan pakaian bisnis hitam yang dirancang khusus. Di wajahnya, dia mengenakan kacamata berbingkai hitam, mata berbinar, dan dagu terangkat. Dia memancarkan energi seorang pengusaha wanita yang kuat dan cakap. Saat dia melihat Chen Fan, matanya menjadi lembut dan ekspresi senang dan terkejut muncul di wajahnya. Xiao Fan, kenapa kamu menunggu di sini? Dia adalah ibu Chen Fan, CEO Jin Xiu Group. Namanya adalah Wang Xiaoyun, calon ratu Jin Xiu. Mama, suara Chen Fan bergetar dan dipenuhi antisipasi dan ketakutan. Dia menatap wajah familiarnya dan merasakan cinta keibuan di matanya. Kerinduan dan penantian selama 500 tahun semuanya berubah menjadi satu tampilan sunyi ini. Apa itu? Wang Xiaoyun mendatangi Chen Fan dan mengusap keningnya dan bertanya. Apakah kamu takut aku akan berbicara denganmu tentang kamu bolos sekolah di kota Chuzhou? Bibi Tang telah memberitahuku segalanya. Siswa pertukaran di sekolah menengah Qingang, bukan. Kebohongan itu hanya bisa menipu Bibi Tang tetapi bukan ibumu. Tentu saja, ibu benar, ibu hebat, ibu adalah bos besar di sebuah perusahaan besar. Chen Fan menenangkan diri dan bercanda seperti anak kecil. Namun, dia tidak mengalihkan pandangannya dari ibunya. Dia secantik yang dia ingat. Kelelahan di wajahnya membuat Chen Fan merasa sedih. Chen Fan menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama ayahnya. Pada saat dia meninggalkan dunia pada usia 30 tahun, ayahnya sudah diliputi kesedihan dan siap untuk hidup damai selama sisa hidupnya. Baik Chen Fan maupun ayahnya pendiam dan tidak pandai membicarakan perasaan mereka. Chen Fan berada di tahun keempat universitas ketika ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia merasa seolah-olah dunia sedang runtuh ketika itu terjadi. Ibunya selalu menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun dia hanya pulang ke rumah setahun sekali dan tidak tinggal lama bahkan selama kunjungannya, baik Chen Fan maupun ayahnya bergantung pada pendapatan ibunya. Keluarga yang terjalin erat ini telah hidup bahagia dan damai selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, ketika Chen Fan bertemu lagi dengan Wang Xiaoyun setelah 500 tahun, pikirannya dikuasai oleh emosi yang pedih. Bu, apakah ibu tidak lelah menjalankan perusahaan sendirian? Mengapa ibu tidak kembali dan tinggal bersama kami? Chen Fan bertanya tiba-tiba. Kami sudah lama tidak bepergian sekeluarga. Saya sangat ingin melihat Grand Canyon dan hutan tropis. Pasti menyenangkan. Apa yang kamu bicarakan? Wang Xiaoyun memasang wajah tegang. Siapa yang akan meletakkan roti di atas meja jika aku berhenti dari perusahaan? Bisakah kamu makan dengan senang hati? Gaji ayahmu bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan rumah. Apakah kamu ingin menjadi tunawisma? Dengan nilai Anda tidak akan pernah masuk universitas yang bagus. Anda bahkan akan kesulitan mencari istri. Jadi katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak bekerja keras?
Wang Xiaoyun mengarahkan jarinya ke dahi Chen Fan dan membantah. Bu, jangan turunkan dia. Aku yakin dia sudah tahu apa yang akan kamu katakan. Gadis yang tampak malu-malu menutup mulutnya untuk menahan tawa. Demi kakakmu An, aku akan membiarkannya. Wang Xiaoyun memelototi Chen Fan dan berkata dengan panas. Meskipun begitu suaranya yang marah, tatapannya pada Chen Fan lembut. Chen Fan tertawa dalam benaknya dan merasakan kata-kata kerasnya menghangatkan hatinya. Di kehidupan sebelumnya, dia membenci khotbah ibunya. Namun, ketika dia ingin mendengarnya lagi, ibunya sudah tidak hidup lagi. Dia harus menanggung rasa bersalah dan penyesalan selama sisa hidupnya yang singkat di bumi. Saudari An adalah satu-satunya pelipur lara baginya dan ayahnya setelah kecelakaan itu. Chen Fan tahu ayahnya sama kesakitannya dengan dia, memang begitu, tapi ayahnya telah terbukti menjadi pria yang jauh lebih kuat di antara keduanya. Dia telah mengabdikan sisa hidupnya dalam pekerjaannya dan menjadi pejabat pemerintah yang terkenal. Pikiran tentang Suster An membuatnya menoleh ke arah gadis kucing itu. Gadis itu menoleh ke belakang, dan keduanya saling berpandangan sejenak. Bibir gadis pemalu itu melengkung lembut menjadi senyuman, dan matanya bersinar karena kasih sayang dan rasa suka. Kakak An, Chen Fan kehilangan kata-kata saat kenangan lama membanjiri pikirannya. Anya bukanlah saudara perempuan kandung Chen Fan. Ibunya dan ibu Chen Fan adalah sahabat karib sejak kecil. Meskipun keluarga An tidak sekuat keluarga Wang, keluarga An memiliki reputasi yang baik di kota Jin. Ibu kandung Suster An jatuh cinta dengan seorang pria di universitas dan memiliki seorang bayi sebelum mereka menikah. Pada awal tahun 80-an, memiliki bayi sebelum menikah adalah hal yang sangat tabu. Keluarga besar seperti keluarga An sangat tidak toleran terhadap skandal semacam itu. Di bawah tekanan yang kuat, ayah kandung saudari An akhirnya melarikan diri, meninggalkan pacarnya yang sedang hamil sendirian. Meskipun ada tekanan, An Jinxiu bersikeras untuk melahirkan bayinya dan dengan demikian bayi Anya pun lahir. Tepat sebelum Anya berusia 5 tahun, ibunya bunuh diri karena depresi, Anya kecil menjadi yatim piatu. Tak seorang pun di keluarga An mau merawat gadis malang itu karena dia telah mencemarkan nama keluarga. Pada akhirnya, Wang Xiaoyun berhasil membujuk keluarganya dan mengambil alih Anya dan membawanya kembali ke kota Chuzhou. Kemudian, ketika Wang Xiaoyun mendirikan perusahaan real estate-nya, dia menamai perusahaan tersebut dengan nama ibu Anya, An Jinxiu. Sejak itu, keluarga dekat Chen Fan termasuk orang tuanya, Xiao Qiong, dan Sister An. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Kenangan pertemuan pertama mereka melembutkan wajah Chen Fan. Dia adalah seorang gadis kecil pemalu yang mengenakan pakaian terusan berwarna putih. Aku sangat buruk ketika aku masih kecil, dan setiap kali aku mendapat masalah, kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri. Saat kedua orang tuaku sibuk dengan pekerjaan mereka, kamulah yang menjagaku. Anda menepuk saya dengan tangan kecil Anda dan menceritakan kisah pengantar tidur. Saat aku menghabiskan uang sakuku, kamu selalu memberiku uangmu. Bahkan ketika kita sudah dewasa, dan setelah ibuku meninggal, kamulah yang memikul tanggung jawab besar atas grup Jinxiu yang hancur. Anda baru berusia 25 tahun saat itu, dan Anda sudah menjalankan perusahaan bernilai miliaran yuan. Pada akhirnya, aku gagal mengindahkan nasihatmu dan akhirnya menghancurkan grup Jinxiu. Aku meninggalkan perusahaan yang sudah babak belur dan kembali untuk bersembunyi dari kegagalanku, namun kamu berada di garis depan, menyelamatkan situasi sebanyak yang kamu bisa. Aku berhutang banyak pada orang tuaku, dan berhutang banyak pada Xiao Qiong, tapi aku berhutang banyak padamu. Chen Fan meratapi dalam benaknya. Meskipun Sister An tampak pendiam dan lemah lembut, dia jauh lebih kuat dari yang dia kira. Setelah ibu mereka kematian, ayah mereka lumpuh karena rasa sakit, namun, dia bekerja penuh waktu sambil terus menyemangati ayah dan saudara laki-lakinya. Tanpamu, keluarga akan berantakan setelah kematian ibuku. Dia memandang ke kejauhan dengan sedih sebagai kenangan lama kembali kepadanya. Seolah-olah dia telah memutar balik waktu. Ketika dia meninggalkan dunia untuk menjadi seorang kultivator, dia paling mengkhawatirkan Sister An. Dia takut saudari An akan tertekuk di bawah beban dan tekanan. Dia mengandalkan saudari An sangat bergantung padanya. Dia tidak punya keluarga lain yang tersisa, dan hanya keluarga Chen yang dia punya. Oleh karena itu, bahkan selama berkultivasi,
dia ingin kembali ke bumi dan berkunjung. Namun, ketika dia akhirnya sampai di sana, itu terjadi 100 tahun kemudian. Dunia telah berubah, dan orang-orang yang ia rindukan telah terkubur 6 kaki di bawah tanah. Betapapun kuatnya dia tidak dapat memutar balik waktu. Xiao Fan, kenapa kamu menatapku? Suster An bertanya dengan lembut. Dia tahu dia berada dalam masalah besar, dan dia meminta bantuan. Wang Xiaoyun mendengus. Anya menutup mulutnya sambil terkikik. Chen Fan mengalihkan pikirannya dari lamunannya saat senyum lebar muncul di wajahnya. Yah, karena menurutku kamu terlihat jauh lebih cantik daripada terakhir kali aku melihatmu 6 bulan lalu. Begitu juga dengan ibu. Simpan kata-kata manismu. Aku lebih suka kamu mendapat nilai bagus daripada aku menjadi wanita tercantik di dunia. Wang Xiaoyun memutar matanya ke arah Chen Fan. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa satu sama lain saat berjalan menuju rumah. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat Chen Gexin sudah pulang kerja. Jarang sekali melihat ayahnya pulang lebih awal di hari kerja. Kepulangan istrinya adalah hal terpenting yang ada dalam pikirannya. Dia tidak bertemu istri tercintanya selama 6 bulan, dan dia sangat merindukannya. Salam selesai, Chen Fan mulai membuat teh untuk semua orang. Bahkan Sekretaris Sun terkejut dengan inisiatif Chen Fan dalam membantu pekerjaan rumah, apalagi orang tuanya. Meski terkejut, wajah orang tuanya berseri-seri. Chen Fan selalu menjadi wanita di keluarga. Dia sering duduk-duduk dan menunggu orang lain melakukan sesuatu untuknya. Namun, setelah menghabiskan 6 bulan jauh dari rumah, dia berubah. Oke, kamu membuatku takut. Kamu pasti merencanakan sesuatu. Lebih baik kamu menghemat energimu dan membelanjakannya untuk adikmu. Hanya dia yang bisa membujukku untuk tidak menghukummu. Wang Xiaoyun melambaikan tangannya ke arah Chen Fan. Kalian berdua pergi ke tempat lain. Ada yang ingin aku bicarakan dengan ayahmu. Sister An tersenyum dan kemudian meninggalkan rumah bersama Chen Fan di belakangnya. Saat Chen Fan berjalan di jalan kabupaten yang dikenalnya dengan seorang gadis yang dikenalnya di sampingnya, dia tiba-tiba dilanda dejavu. Dia telah menunggu selama 500 tahun untuk saat ini, tetapi akhirnya tiba. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Fan, apakah kamu benar-benar dalam masalah? Anya bertanya dengan lembut. Jangan khawatir, jika memang ada masalah, saya bisa mengatasinya dengan mudah. Chen Fan berkata dengan ringan. Anya menoleh ke belakang dan menatap Chen Fan dengan terkejut. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah drastis dalam diri Chen Fan. Dia dipenuhi rasa percaya diri, dan bahkan wajahnya yang polos pun tampak mendapatkan pesona yang unik. Sudah cukup pembicaraan tentangku. Kakak An, bagaimana kabarmu dan ibu di Zonghai? Bagaimana kabar grup Jin Xiu? Chen Fan bertanya. Sama tua. Sekarang aku berada di tahun terakhir kuliahku, jadi aku magang di kantor ibu sebagai asistennya. Anya menarik sehelai rambut ke belakang dan menjawab dengan lembut. Dia mengenakan peakot abu-abu slim fit dan fascinator wall kecil. Di bawah ikat pinggangnya, dia mengenakan celana jeans ketat dan sepatu bot krem. Gayanya memunculkan dewi dalam dirinya. Anya memiliki ibunya, kecantikan An Jin Xiu. Dia baru berusia awal 20-an, tapi dia sudah memiliki pesona yang luar biasa. Ibu Chen Fan sering memberitahunya bahwa An Jin Xiu adalah salah satu gadis tercantik di kota Jin, dan merupakan kebanggaan keluargaan. Keluarganya berencana menikahkannya dengan pria tampan dari keluarga bergengsi. Namun, seorang no-account bertindak selangkah lebih maju dan memikat hati An Jin Xiu dengan bakatnya dalam puisi. Sayangnya kisah mereka berakhir tragis. Grup Jin Xiu berkembang cukup pesat. Namun, kondisi ekonomi secara keseluruhan tidak bagus. Pasar keuangan sedang bergejolak, yang mendorong penurunan harga real estate dan film komedi besar secara signifikan. Leverage moneter menyusut dari hari ke hari. Banyak perusahaan real estate di Zonghai mulai secara agresif mengakuisisi tanah dan aset untuk menghindari terputusnya arus kas secara tiba-tiba. Anya menjelaskan, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Begitu dia mulai berbicara tentang bisnis, dia berubah dari seorang gadis tetangga menjadi analis bisnis yang cerdas. Analisisnya menyeluruh dan tepat, serta pengamatannya tajam dan terperinci. Kota Zonghai berencana melelang sebagian lahan publik kosong mereka. Dari semua penawar,
kami adalah ikan terkecil. Awalnya, kami bersaing untuk mendapatkan lahan terkecil, namun karena krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini, belum ada yang mengajukan penawaran. Semua orang takut musim dingin real estate akan datang. Ibu juga masih ragu. Sambil berkata, Anya mengerutkan alisnya. Chen Fan mengingat krisis ekonomi pada tahun 2008 ketika harga rumah turun drastis. Segera negara tersebut mengajukan rencana stimulus ekonomi, dan setelah tahun 2009, harga rumah turun drastis, telah meroket hingga membuat masyarakat kehilangan harapan untuk memiliki rumah. Sejak saat itu, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang perekonomiannya berhasil melewati krisis keuangan tanpa mengalami dampak apapun. Lahan-lahan kosong yang akan dilelang tersebut terletak di pusat kota dan di kabupaten-kabupaten yang baru dikembangkan. Keduanya merupakan properti bernilai tinggi dan memiliki potensi besar sebagai investasi. Grup Jinxiu pada awalnya ragu-ragu, namun, pada akhirnya, Wang Xiaoyun memutuskan untuk bertaruh dan melakukan segalanya. Investasi tersebut dengan cepat terbayar setelah kenaikan harga rumah di Tiongkok, dan Wang Xiaoyun menjadi ratu real estate Tiongkok. Tidak perlu khawatir, Saudari An. Harga rumah di Tiongkok akan melonjak dalam 10 tahun ke depan. Bisnis real estate akan menjadi industri paling menguntungkan di Tiongkok, kata Chen Fan ringan. Jika saya yang menjalankan perusahaan, saya tidak hanya akan menaruh seluruh uang di dalamnya tetapi juga mengambil pinjaman sebesar yang saya bisa untuk membeli seluruh tanah kosong. Nilai properti ini akan tumbuh setidaknya 10 kali lipat dari harga saat ini. Xiao Fan, bagaimana kamu mengetahui semua ini? Anya bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku Tuan Chen. Chen Fan memasang tampang yang bisa dianggap sebagai penipu religius. Saya tahu hal-hal yang terjadi 500 tahun yang lalu dan di masa depan. Itu nama yang jelek. Tuan Chen, membuatmu terdengar seperti peramal di jalan. Anya tersenyum dan kemudian meninju Chen Fan dengan tinjunya yang kecil dan lembut. Baiklah. Saya minta maaf. Saya sampai pada kesimpulan itu karena saya percaya pada potensi ekonomi Tiongkok. Pada tingkat pertumbuhan ini, Tiongkok tidak akan melambat dalam 10 tahun ke depan. Harga rumah saat ini terlalu rendah, oleh karena itu, Tiongkok akan mengalami perlambatan, pulih cepat atau lambat. Benar-benar, Anya bertanya tidak percaya. Dia menatap Chen Fan dengan rasa ingin tahu karena pengetahuan Chen Fan di bidang perekonomian mengejutkannya. Chen Fan tersenyum dan tidak melanjutkan. Tidak masalah jika An Jinxiu atau ibunya mendengarkan sarannya. Bahkan jika grup Jinxiu bangkrut, itu tidak akan menjadi masalah besar. Saya bukan orang yang sama lagi. Saya tidak berguna di hadapan lawan seperti keluarga Seng, tetapi tidak lagi, cahaya dingin bersinar di mata Chen Fan. Jika kamu ingin mengalahkan grup Jinxiu, lebih baik kamu menukar kemenanganmu dengan nyawamu. Pemikiran tentang keluarga Seng membuat cahaya di matanya bersinar lebih terang. Dia berencana untuk berurusan dengan keluarga Seng segera setelah perayaan tahun baru. Bahkan jika ibunya kalah dalam pertempuran lagi dan kehilangan semua uang mereka masih memiliki peluang selama Chen Fan masih hidup. Spirit Key Water milik Chen Fan sendiri adalah bisnis multimiliar, dan Jinxiu Group tidak akan dapat memperoleh banyak keuntungan bahkan pada masa kejayaannya. Oleh karena itu Chen Fan tidak perlu peduli dengan seberapa baik kinerja perusahaan ibunya. Namun, Saudari An sepertinya menanggapi nasihat Chen Fan dengan serius saat dia berpikir keras. Kak, berhentilah memikirkan hal itu untuk saat ini. Chen Fan berkata, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Anya mengibaskan bulu matanya dan bertanya penuh harap. Adik laki-lakinya akhirnya tumbuh dewasa dan belajar memperlakukan orang lain dengan baik. Chen Fan mengeluarkan jimat batu giok. Jimat itu dibuat dari batu giok lemak kambing kualitas tertinggi. Warnanya putih bersih dan memiliki tekstur yang sangat halus. Jika dilihat lebih dekat, seseorang bahkan dapat menemukan pola halus seperti awan di batu giok. Jimat itu diukir dengan simbol kuno, membuatnya terlihat misterius. Apakah ini untukku? Sister An ternganga dan bertanya tidak percaya. Dia tahu bahwa tanpa mempertimbangkan keahlian ahlinya, bahan untuk membuat jimat giok ini akan menelan biaya lebih dari beberapa juta yuan. Xiao Fan, dari mana kamu mendapatkan uangnya? Anya memasang wajah tegang dan berkata, aku harap kamu tidak melakukan hal buruk saat kamu jauh dari rumah. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tentu saja tidak. Lihat batu gioknya, bagus sekali.
Terbuat dari batu giok lemak kambing. Aku membelinya dari temanku dengan harga hanya beberapa ribu. Chen Fan berbohong. Seorang ia tidak yakin, namun, dia membiarkan Chen Fan merangkai jimat itu di lehernya. Chen Fan pergi ke belakangnya dan mengikatkan tali merah di lehernya. Dia merasakan napas panas Chen Fan di lehernya. Entah kenapa, jantungnya berdetak kencang, dan wajahnya memerah. Jimat giok itu menempel di dadanya, dan dia bisa merasakan panas yang dihasilkannya. Meski udara musim dingin terasa dingin, dia tidak merasa kedinginan sama sekali. Anya tidak terlalu memperhatikan perubahan suasana hatinya yang tiba-tiba. Dia menyalahkan stres akibat pekerjaan. Xiao Fan masih kecil, ada apa denganku? Dia berpikir dalam hati. Ini dia. Chen Fan bertepuk tangan dan menatap gadis itu. Wajahnya memerah, semerah apel. Chen Fan tidak terlalu memperhatikan rasa malunya yang tiba-tiba, dia berkata dengan serius, "Saudari An, jangan pernah melepas ini. Kamu harus memakainya setiap saat. Aku telah meminta berkah dari seorang biksu, agar jimat ini dapat melindungimu dari kejahatan dan membuatmu tetap aman." "Benarkah?" Anya bertanya dengan heran. "Bahkan saat aku sedang mandi." "Tidak," Chen Fan berkata dengan tegas. "Kamu harus berjanji padaku." Menahan tatapan Chen Fan, Anya merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Dia menunduk dan mengangguk, "Ya." Lalu dia mendengar Chen Fan menghela nafas. Jimat giok ini bukanlah liontin giok biasa. Selama pemakainya tetap dekat dengan jimat tersebut, kesaktian yang ada pada jimat tersebut dapat menangkal nasib buruk karena ditabrak truk 3 kali berturut-turut. Ditambah lagi, jimat ini tidak akan pernah kadaluarsa, dan oleh karena itu lebih unggul daripada jimat yang hanya bertahan 1 kali. Kekuatannya yang sangat besar membuat Chen Fan hanya bisa menciptakan 4 jimat tersebut. Dia berencana memberikannya kepada orang tuanya, Xiao Qiong dan Sister An. Chen Fan kemudian mengambil 2 jimat lainnya, dan dia menyuruh Anya untuk memberikannya kepada ibu dan ayah sebagai hadiah tahun baru darinya. Dia mengingatkannya untuk tidak memberitahu mereka bahwa itu dari dia karena dia khawatir orang tuanya tidak akan menanggapi kata-katanya dengan serius. Pikiran Anya dipenuhi dengan pertanyaan, namun, mengingat niat baik Chen Fan, dia mengangguk dan setuju untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ketika keduanya kembali ke rumah, mereka makan enak, dan setelah makan malam, mereka terus mengobrol hingga larut malam. Keesokan harinya, keluarga Chen Fan akan pergi ke kota Jin untuk merayakan tahun baru. Sejak keluarganya berselisih dengan keluarga Wang, mereka menghabiskan setiap tahun baru di rumah kakek dari pihak ayahnya. "Kota Jin, aku datang." Chen Fan memandang keluar jendela mobil dengan sedih. "Aku ingin tahu apakah teman lamaku sudah berubah." Saluran air mengalir melalui tanah subur sepanjang puluhan mil, mencerminkan gemerlap cahaya dan kegembiraan kota Jin. Kediaman keluarga Chen terletak di kaki gunung timur, jauh dari kebisingan jalanan kota. Itu adalah lokasi yang sempurna bagi para manula untuk menikmati masa pensiun mereka yang berjalan lambat. Sejak kakek Chen Fan, Chen Huayan pensiun dari pekerjaannya, dia tinggal di sini dan merawat taman kecilnya. Hampir semua anaknya sukses dan bekerja di kota besar, kecuali putra bungsunya yang melarikan diri ke kabupaten kecil. Keluarga Chen mungkin hampir tidak pernah terdengar di provinsi Jiangnan, namun, keluarga tersebut berakar kuat di kota Jin dan memiliki koneksi di seluruh wilayah kota. Saudara laki-laki Chen Huayan tersebar di seluruh kota, dan bersama-sama mereka membentuk klan keluarga yang erat, keluarga Chen dari kota Jin. Chen Huayan berdiri di depan rumahnya dan memandang ke ujung jalan sambil menunggu keluarganya. Putra ketiganya yang keras kepala akan pulang hari ini. Memikirkan Chen Gexin membuatnya menghela nafas. Dia adalah putra kesayangannya, berbakat dan pintar sejak dia masih kecil. Chen Gexin diterima di Universitas Qinghua pada tahun 80-an dan menjadi kebanggaan seluruh keluarga klan. Namun, dia keras kepala seperti keledai. Pikirannya dikaburkan oleh tinta yang dia minum di universitas. Karena khayalan dan kemarahan, dia melarikan diri bersama putri keluarga Wang ke pedesaan hanya untuk membuktikan dirinya benar. "Kakek, kita tidak tahu kapan Paman Gexin akan datang. Kita tunggu saja di dalam," kata seorang gadis yang menarik. "Tidak apa-apa, kok. Aku melatih kaki dan lengan lamaku dengan Tai Chi setiap hari. Aku akan baik-baik saja." Chen Huayan melambaikan tangan. "Aku sudah lama tidak bertemu Xiao Fan dan Xiao Ya. Aku ingin tahu apakah mereka sudah bertambah tinggi."
Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Semakin tua dia, semakin dia mendapati dirinya berbicara pada dirinya sendiri. Chen Ning berdiri di samping dan mendengarkan gumaman lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia adalah teman Anya. Mereka berdua seumuran dan kuliah di universitas yang sama, bahkan jurusan mereka pun sama, bisnis. Oleh karena itu keduanya memiliki banyak kesamaan kepentingan. Mereka berdua menghargai bakat satu sama lain dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Namun, dia tidak begitu mencintai putra Paman Gexin. Omong kosong manja yang keras kepala, dingin, dan naif. Chen Ning mengutuk dalam pikirannya dan mengertakkan gigi. Orang tua Chen Fan jarang punya waktu untuk menjaganya, dan oleh karena itu, dia dulunya adalah mimpi buruk kecil yang biadab bagi orang-orang di sekitarnya. Temperamennya tidak membaik sampai dia pergi ke kota Chuzhou untuk bersekolah. Namun, kesan Chen Ning terhadap Chen Fan tetap sama seperti ketika dia masih kecil. Paman Gexin sangat berbakat, dan Bibi Yun adalah salah satu wanita paling tangguh dalam bisnis yang pernah saya lihat, bahkan Anya memiliki kepribadian yang baik, kenapa putra mereka berubah menjadi kambing hitam? Chen Ning menggelengkan kepalanya sambil meratap. Saat dia berpikir begitu, sebuah VW hitam menepi ke pintu masuk. Keluarga Chen keluar dari mobil. "Ayah!" teriak Chen Gexin dan Wang Xiaoyun. Chen Huaiyan mengangguk. Chen Huaiyan dan saudara perempuannya mendatangi lelaki tua itu dan menyapanya. "Kakek." Chen Huaiyan sangat senang dengan cucu tirinya. Tidak ada seorang pun di keluarga Chen yang bisa menandingi bakat dan penampilan Anya. Dari waktu ke waktu, ia bahkan berusaha menjodohkannya dengan cucu tertuanya, Chen An. Namun, Anya menolak gagasan itu dan akhirnya membuat lelaki tua itu kesal bahkan sampai hari ini. Orang tua itu mengalihkan pandangannya ke Chen Fan, segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Chen Gexin dan Wang Xiaoyun masih muda di mata Chen Huaiyan yang sudah berusia 80-an. Kehidupannya yang kasar dan kacau telah memberinya sepasang mata yang tajam untuk menangkap detail terkecil sekalipun. Namun, di sana-sini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang cucu kecilnya. Menarik, ini baru setengah tahun, kenapa Xiao Fan bisa berubah begitu banyak? Chen Huaiyan bertanya pada dirinya sendiri. Di mata orang lain, Chen Fan tidak berubah sama sekali. Dia masih pendiam, dan penampilan serta bakatnya rata-rata. Namun, di mata Chen Huaiyan, cucu kecil itu penuh dengan bakat terpendam yang belum dijelajahi. Pikirannya yang tajam dan tekadnya yang kuat bagaikan pisau yang terhunus, siap mengambil tindakan. Di bawah penampilan biasa Chen Fan, dia memendam rasa bangga yang membedakannya dari orang lain. Orang tua itu hanya melihat sikap yang begitu mengesankan pada orang-orang yang berada di puncak rantai makanan. Ditambah lagi, ada sesuatu yang lebih dari sekedar martabat dalam diri. Chen Fan, di matanya berkedip cahaya dingin yang acuh tak acuh terhadap apapun di sekitarnya. Tidak sampai tatapannya bertemu dengan ayah dan saudara perempuannya, Anya, muncul sedikit emosi di wajahnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Perasaan ini, sangat akrab, jantung Chen Huaiyan berdebar kencang ketika dia akhirnya menyadari di mana dia merasakan perasaan itu sebelumnya. Saat itulah dia pergi ke kuil dan melihat patung dewa dan Buddha. Chen Fan memiliki ekspresi acuh tak acuh yang sama seperti orang-orang abadi yang memandang makhluk duniawi hanya sebagai semut. Xiao Fan baru berusia 16 tahun, bagaimana dia bisa memiliki sikap transendental seperti itu? Aku sudah berusia 80-an, namun masih jauh dari kekecewaan terhadap dunia duniawi. Chen Huaiyan tidak bisa berkata-kata. Sambil berpikir demikian, anak dan cucunya yang lain keluar rumah untuk menyambut pendatang baru. Mereka adalah nenek, keluarga paman besar, paman kedua dan ketiga, bibi buyut, dan bibi kedua. Chen Huaiyan memiliki 4 putra dan 2 putri, dan Chen Gexin adalah putra ketiganya. Chen Ning adalah putri paman buyut Chen Fan. Dia melihat ke aula besar kediaman keluarga, tempat itu penuh dengan kerabat yang bekerja di posisi penting di berbagai industri. Tak perlu dikatakan lagi, pertemuan keluarga seperti ini tidak sebanding dengan pertemuan keluarga Wei atau keluarga Tang, apalagi keluarga Wang Yanjin yang maha kuasa. Perhatian Chen Fan ada di tempat lain, dan oleh karena itu, dia tidak memperhatikan tatapan menghakimi dan cemburu dari pamannya. Dari seluruh anggota keluarga, lelaki tua itu hanya menggelar karpet merah untuk keluarga Chen Fan.
Bahkan ketika putranya yang paling berkuasa, yang tertua, tiba, lelaki tua itu hanya berdiri dari sofa untuk menerimanya. Ketika ada keturunan lain yang datang, dia hanya mengangguk ke arah mereka untuk mengakui kehadiran mereka. Chen Gexin telah menjadi favorit ayahnya sejak dia masih kecil. Sebagai putra lelaki tua yang paling berbakat, ia menikah dengan putri keluarga Wang. Saat itu, pernikahan mereka membuat iri semua anggota keluarga lainnya. Namun, pernikahan mereka segera berubah menjadi gelap, dan ayah Chen Fan berselisih dengan keluarga Wang. Chen Gexin tiba-tiba putus asa, dan pernikahannya berubah menjadi kutukan terselubung. Dia tidak memperoleh apapun dari pernikahan itu, yang lebih buruk lagi, keluarga Wang berusaha membuatnya bertekuk lutut dengan segala cara yang mereka bisa. Kecemburuan saudara laki-laki dan perempuan Chen Gexin berubah menjadi kebencian. Mereka mulai mengasingkan adik laki-laki mereka dan istrinya, dan keterasingan tersebut akhirnya mendorong Wang Xiaoyun berangkat ke Zonghai untuk memulai bisnisnya sendiri. Oke, ayo kita ke atas. Tinggalkan anak-anak di sini. Salam. Chen Huaiyan bangkit dari tempat duduk dan berjalan menuju tangga. Orang dewasa di ruangan itu mengikutinya, meninggalkan anak-anak mereka di aula sendirian. Generasi ketiga keluarga Chen adalah kelompok yang jauh lebih besar daripada generasi kedua. Selusin remaja memenuhi ruang pertemuan. Mereka mengenakan pakaian bermerek di tubuh mereka dan sikap acuh tak acuh dan kebanggaan di wajah mereka. Chen Fan tampak pendiam dan sederhana di antara sepupunya. Para remaja itu mengelilingi sepasang anak laki-laki dan perempuan yang berpenampilan menarik. Anak laki-laki itu berusia awal 20-an. Wajah tampannya mengenakan kacamata berbingkai emas dan menunjukkan ekspresi tegas. Dia sedang duduk di tengah meja. Anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya berbicara kepadanya dengan nada yang memikat. Gadis itu anggun tapi menyendiri. Kecantikannya membuatnya tampak seperti anggrek terlupakan, yang mekar sendirian di tengah hutan. Mereka adalah putra dan putri paman buyut Chen Fan, Chen Ning dan Chen An. Chen An adalah yang tertua di antara generasi ketiga. Dia lulus dari Institut Transportasi Zonghai dan dianggap sebagai orang paling berbakat di keluarga Chen. Chen Ning tidak kalah berbakatnya dengan kakaknya. Dia belajar sebagai jurusan ekonomi di Universitas Kota Jin. Dia sudah diterima di HF Business School. HF Business School adalah salah satu sekolah bisnis paling terkenal di dunia. Lulusannya sangat dicari oleh bank investasi di Wall Street. Dibandingkan dengan keduanya, anggota keluarga Chen lainnya tidak punya banyak hal untuk ditunjukkan. Semua orang kecuali Chen Fan duduk mengelilingi keduanya. Chen Fan duduk di sudut, menunggu tehnya diseduh. Kecuali Chen Fan, anggota generasi ketiga keluarga Chen lainnya tumbuh bersama di kota yang sama. Oleh karena itu, mereka saling mengenal sejak kecil. Chen Fan, sebaliknya, tinggal di daerah yang jauh dan hanya bertemu dengan anggota kelompok lainnya setahun sekali. Dia hampir tidak mengenal sepupunya. Sepupunya juga tidak berusaha memasukkan Chen Fan ke dalam kelompok mereka. Anya bisa saja menjadi temannya, namun, dia diseret oleh Chen Ning untuk mengobrol dengannya. Dibandingkan dengan Chen Fan, Anya jauh lebih populer. Dia duduk di samping Chen Ning, dan keduanya tampak seperti dua dewi dalam lukisan yang menjadi hidup. Kecantikan dan sikap halusnya bahkan menyaingi Chen Ning. Tiba-tiba sebuah suara datang ke Chen Fan, "Xiao Fan, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami?" Chen Fan mendongak dan memperhatikan Anya sedang menatapnya. Pasukan sepupu di sekitar Anya memandang ke arah Chen Fan, mata mereka dipenuhi dengan segala macam emosi, cemburu, mengejek, menghakimi, dan acuh tak acuh. Chen Fan dan orang tuanya terlalu istimewa dalam keluarga besar ini, sehingga sepupunya tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan bocah ini.